Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Herni Yuniari Suhendi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diskusi kali ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai pelayanan pendidikan sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu ada Rafiki Sani Rahmat, Sinta Nurmalasari, Talala Sapata, Tasya Nur Hanifah, dan saya sendiri Uswatun Hasanah. Adapun untuk susunan kegiatannya yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyajian materi oleh para penyaji. Kepada para penyaji, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Ya, berpresentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan pengertian layanan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, layanan pendidikan atau pelayanan berarti perihal atau cara melayani. Pelayanan juga dapat diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada dasarnya, pelayanan merupakan kegiatan yang ditawarkan kepada orang lain yang dilayani, bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Layanan pendidikan bisa diartikan sebagai jasa pendidikan. Kata jasa atau service memiliki beberapa arti, yakni pelayanan pribadi sampai jasa. Maka dari itu, pengertian layanan pendidikan sekolah adalah layanan yang harus disediakan oleh suatu lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, baik di kota maupun di kabupaten, yang bertujuan untuk membantu ketercapaian proses pembelajaran yang ideal. Jasa pendidikan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang mengutamakan pelayanan dalam prosesnya. Sebagai bentuk pelayanan jasa pendidikan, guru dan sekolah harus berkomitmen untuk membangun lembaga sekolah dengan dukungan sekitar, sehingga akan menjadi lembaga pendidikan yang dapat memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat. Karena keberhasilan jasa pendidikan ditentukan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengguna jasa pendidikan tersebut. Layanan pendidikan bertujuan untuk memberikan hak pendidik kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat tersebut dapat menggapai harapan dan cita-cita. Ada juga pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Gonros. Menurutnya, jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas berwujud yang biasanya terjadi pada interaksi antara manusia. Yang kedua, menurut Kotler. Menurutnya, jasa merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Yang ketiga, menurut Staton. Menurutnya, jasa merupakan sebuah kegiatan tidak berwujud, juga yang merupakan objek utama dari transaksi yang dirancang untuk menyediakan keinginan atau kepuasan terhadap suatu pelayanan. Yang keempat, menurut Zeitmal dan Bittner, beliau mengutip dengan bahasa asing yang artinya jasa pada dasarnya merupakan seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dan pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.
Dari beberapa pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa layanan pendidikan merupakan sebuah jasa yang tidak berwujud, akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan. Prosesnya dapat menggunakan atau tidak menggunakan fisik, yang merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dan juga merupakan sifat yang tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Penyedia dan penerima jasa terdapat hubungan timbal balik antara keduanya. Pada hakikatnya saling membutuhkan, yang pada saatnya akan berpengaruh terhadap hasil dalam pendidikan. Jika layanan diselenggarakan secara berkualitas, maka dapat diharapkan hasilnya juga akan berkualitas. Begitu pula sebaliknya, dan akan menjadi nilai value yang didasari oleh saling memahami dan berkembang bersama untuk menguatkan suatu tujuan agar tercapai. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, kualitas layanan harus layak yang diberikan kepada masyarakat atau siswa. Kegiatan pendidikan tidak hanya diorientasi kepada hasil akhir, melainkan juga fokus perhatian harus diarahkan kepada kualitas layanan dan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Baik, materi selanjutnya, prinsip layanan pendidikan. Ada beberapa pendapat ahli, ada 4 prinsip utama, yaitu prinsip ilmiah, yang artinya sangat realistis. Persoalan-persoalan akan dianalisis bersama dalam rangka membantu guru untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam pembelajaran di sekolah kepada masyarakat yang diajar. Yang kedua, prinsip demokratis, yang artinya kegiatan pendidikan dilakukan kepada semua orang yang bersifat sama, karena semua orang memiliki hak mendapatkan layanan pendidikan yang serupa, bahkan memiliki hak juga untuk menolak layanan pendidikan tersebut. Yang ketiga, prinsip kerjasama, yang artinya kerjasama terhadap sekolah, guru, pemerintah bekerja sama bersama-sama, karena mereka saling berhubungan timbal balik, tidak akan bisa bekerja sendiri. Juga terhadap orang-orang yang mendapat layanan pendidikan harus terbuka bahwa mereka ingin memperbaiki diri dan rela mendapatkan solusi melalui layanan pendidikan tersebut agar mereka mendapatkan kualitas pembelajaran yang ideal. 4. Prinsip konstruktif dan kreatif, yang artinya membangun segala sesuatu menjadi lebih baik, membangun sesuatu yang tak ada menjadi ada, sehingga mereka menjadi pendidik-pendidik yang lebih unggul. Jika ada kondisi yang biasa, bagaimana cara agar luar biasa, atau kondisi tidak mampu, bagaimana menjadi mampu, dan yang tidak mengerti menjadi ngerti. Selain itu, pendidikan juga terdapat beberapa prinsip, yaitu kesederhanaan. Maksudnya, sederhanaan dalam prosedurnya, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, kejelasan. Maksudnya, jelas dalam hal persyaratan teknis dan administratif. Unit kerja atau pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan layanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan layanan, serta rincian biaya dan tata cara pembayarannya. 3. Kepastian waktu. Maksudnya kepastian waktu dalam memulai dan mengakhiri sesuatu yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. 4. Akurasi. Maksudnya, akurasi yang dimaksud adalah produk layanannya bisa diterima dengan benar, tepat, dan sah. 5. Keamanan. Maksudnya aman yang dimaksud adalah berkaitan dengan proses dan produknya memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 6. Tanggung jawab. Maksudnya lembaga penyelenggara pendidikan Islam hendaknya bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan dan penyelesaian persoalan yang timbul. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. Maksudnya lembaga pendidikan harus menyediakan sarana prasarana yang lengkap agar pendidikan tidak sulit jika melakukan suatu kegiatan. 8. Kemudahan akses. Maksudnya mulai dari tempat, lokasi layanan mudah dijangkau dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pemberi layanan. Maksudnya, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan bukan hanya untuk peserta didik saja, tetapi dalam pemberi layanan pendidikan disertai dengan 3 tersebut agar dapat menciptakan kenyamanan. Yang 10, kenyamanan. Maksudnya kenyamanan dalam lingkungan layanan yang tertib, teratur, nyaman, bersih, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung layanan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Sepertinya Tasyanya ada kendala teknis. Sinyalnya katanya. Mohon maaf Ibu. Diteruskan sama yang lain saja, dijelaskannya. Baik, akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, ruang lingkup lingkungan pendidikan. Yang pertama, layanan pembelajaran dan sarana prasarana. Menurut Dr. Andes Dewa Ketut Soekardi, dalam bukunya menjelaskan bahwa layanan bimbingan belajar yaitu suatu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, kesenian, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Sedangkan pengertian bimbingan belajar menurut Dr. Andes Dewa Ketut Soekardi adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Pelayanan pembelajaran yang baik adalah berupa pemberian fasilitas atau sarana prasarana yang memadai demi keberlangsungan pembelajaran yang baik. Pemberian sarana prasarana sangatlah penting karena dengan sarana prasarana yang baik, proses pembelajaran akan menjadi lebih baik. Bentuk layanan sarana prasarana bisa berupa pemberian layanan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana atau fasilitas fisik seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Juga peningkatan mutu pengajar agar pembelajaran menjadi lebih baik. Yang kedua, layanan kesehatan. Di antara tanggung jawab penyedia pembelajaran adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani pembelajarnya. Pelayanan di suatu sekolah harus dikembangkan. Biasanya wadah layanan kesehatan di suatu sekolah dikembangkan dalam organisasi unit kesehatan sekolah atau UKS. Menurut Ali Imron, terdapat 3 bentuk layanan kesehatan yang perlu diberikan kepada peserta didik di sekolah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, layanan yang berkaitan dengan pencapaian lingkungan sekolah sehat, seperti sekolah sehat, fasilitas yang dijamin kesehatannya, dan aktivitas yang sehat. Yang B, layanan yang berkaitan dengan kependidikan kesehatan lebih kepada penanaman hidup sehat peserta didik, agar mereka bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri dan kesehatan lingkungannya, seperti wajibnya pembelajaran mengikuti kegiatan kesehatan yang ada di sekolah. Yang C, layanan yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan di sekolah, seperti rutin melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pembelajar, selalu siap dengan pertolongan pertama jika dibutuhkan, dan pemeliharaan lingkungan yang sehat. Yang ketiga, layanan personalia. Personalia adalah sebuah anggota yang ikut bekerja dalam kepentingan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari pentingnya mengelola personil secara baik agar terciptanya peningkatan kualitas pembelajaran siswa yang lebih baik dalam mencapai tujuan pendidikan serta capaian prestasi siswa yang memuaskan. Manca memandang bahwa manajemen personal itu identik dengan supervisi pendidikan yang muaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah. Pengajar yang akan mengajar harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, termasuk bagaimana meningkatkan kualitas guru yang diberikan melalui supervisi pendidikan, program pelatihan, dan pendidikan. Menurut Seifert, pentingnya manajemen personel di sekolah atas 3 dasar asumsi, yaitu yang pertama, kapabilitas guru merupakan hak esensial untuk mencapai kualitas pendidikan sehingga guru tersebut harus selalu dipersiapkan. B. Manajemen sumber daya manusia yang efektif mensyaratkan aplikasi pengetahuan yang diajarkan dan keterampilan. Yang C. Identifikasi dan seleksi tidak cukup untuk mendapatkan guru yang berkualitas, tetapi harus mendapatkan induksi dan dari pemimpin sekolah. Hendaknya kepala sekolah mengupayakan kondisi sekolah yang kondusif bagi guru untuk mencapai tujuan sekolah. Empat, layanan keamanan dan kesejahteraan. Layanan keamanan dan kesejahteraan harus diberikan oleh penyedia pembelajaran dan berhak didapatkan oleh pembelajar demi kenyamanan proses pembelajaran dan segala aktivitas yang ada di area pembelajaran. Kenyamanan dan kesejahteraan sangat berkaitan erat. Menciptakan
menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin. Sangatlah penting agar siswa dapat mencapai prestasi yang terbaik dan guru dapat menampilkan kinerja yang terbaik. Di antara fungsi pelayanan keamanan lainnya adalah 1. Memberikan rasa nyaman terhadap seluruh anggota pembelajaran selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 2. Melatih pembelajaran untuk hidup disiplin dan mandiri. 3. Menjaga area pembelajaran agar tetap aman terhadap ancaman bahaya dari luar. 4. Memberikan pengertian kepada peserta didik dan anggota pembelajaran untuk menjaga keamanan di area pembelajaran. 5. Para pembelajar bisa membantu untuk melaporkan sirkulasi keadaan keamanan sekeliling kepada penanggung jawab pembelajaran. 5. Layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman dari suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan sehingga dapat dipergunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan. Mugiarso menjelaskan bahwa layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Winkel dalam Tohirin menjelaskan bahwa layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya. Tohirin 2007, bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah pekan. Layanan informasi diberikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Informasi lisan dapat diperoleh melalui kontak langsung secara tatap muka, sedangkan informasi tulisan dapat diberikan melalui berbagai buku pedoman seperti brosur, spanduk, pamflet, papan pengumuman, situs website, dan lain-lain. 6. Layanan administrasi. Administrasi pembelajaran wajib dibuat oleh penyelenggara pembelajaran. Menurut ketentuan Undang-Undang tentang Guru yang dibuat pada tahun 2005, menegaskan bahwa kerja guru meliputi beberapa pokok kegiatan. Yang pertama harus bisa merencanakan pendidikan, kemudian melaksanakan pembelajaran secara aktif, lalu menilai hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan, melatih para siswa serta membimbing untuk dapat memahami, dan yang terakhir adalah melaksanakan beberapa tugas tambahan jika diperlukan. Di dalam administrasi, proses pembelajaran terdapat penyusunan program yang harus dikuasai. Penyusunan ini dilaksanakan untuk menentukan jumlah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar. Layanan administrasi bisa meliputi pembuatan RPP bagi pengajar, pembayaran SPP, dan pembuatan surat keterangan dan sebagainya. 7. Layanan bimbingan dan pelayanan pengembangan bakat. Menurut Hendiatsu Topo, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Fungsi bimbingan di sekolah ada 3, yaitu fungsi penyaluran, yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan cita-citanya. Dengan fasilitas seperti itu adanya ekskul dan lainnya. 2. Fungsi pengadaptasian, yaitu membantu guru atau tenaga edukatif lainnya untuk menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan cita-cita peserta didik. 3. Fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuan untuk mencapai cita-citanya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen layanan pendidikan. Dalam pendidikan, manajemen memiliki arti sebagai aktivitas untuk memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah dicapai sebelumnya. Manajemen layanan adalah
suatu usaha untuk manage atau mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam membantu menyiapkan dan mengurus baik berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Pengertian manajemen telah diajukan oleh banyak tokoh manajemen. Pengertian yang diajukan berbeda-beda dan sangat terpengaruh dengan latar belakang kehidupan, pendidikan, dasar falsafah. Manajemen dapat diartikan dengan 7 sudut pandang berikut. Yang pertama, manajemen sebagai alat atau cara ini bertujuan untuk menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara efektif agar mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen tenaga atau kekuatan ini sebagai pemimpin, memberi petunjuk dan mengarahkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, manajemen sebagai sistem. Manajemen sebagai sistem tingkah laku manusia yang kooperatif melalui tindakan-tindakan rasional yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang kelima, manajemen sebagai fungsi. Manajemen sebagai fungsi adalah kegiatan suatu lembaga yang mestinya dapat diterapkan bagi kegiatan non-lembaga. Yang keenam, manajemen sebagai tugas. Maksudnya, manajemen sebagai menjalankan tugas dan memberikan tugas dan perencanaan, perorganisasian, dan penyetaraan, serta pengawasan pekerjaan yang lainnya agar mencapai satu atau lebih tujuan. Yang ketujuh, manajemen sebagai aktivitas dan usaha. Manajemen sebagai aktivitas dan usaha di dalam kegiatan sebuah lembaga dan menetapkan tujuan lembaga tersebut, serta penetapan penggunaan alat-alat untuk mencapai tujuan yang efektif. Selanjutnya, fungsi manajemen layanan pendidikan. Pandangan yang dikemukakan planning, perorganisasian atau organisasi, pengawasan atau controlling. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan hal penting yang hendaknya ada dalam manajemen layanan sekolah. Tanpa perencanaan yang baik, layanan sekolah tidak akan maju dan berkualitas. Berkaitan dengan perencanaan ini, Allah memberikan arahan di hari esok. Perencanaan yang ada di sekolah dapat dibuat oleh kepala sekolah, guru, dan staf yang berorientasi pada visi dan misi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Perencanaan layanan sekolah adalah proses pengambilan keputusan dan sejumlah alternatif mengenai saran dan cara-cara yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di masa yang akan datang, guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Berdasarkan proses tersebut, terdapat 3 kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, menilai situasi dan kondisi saat ini, yang kedua, merumuskan dan menetapkan situasi dan kondisi yang diinginkan, yang ketiga, menentukan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Yang kedua, ada perorganisasian. Perorganisasian dapat diartikan sebagai proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap personalia, penetapan departemen-departemen atau subsistem, serta penentuan hubungan-hubungan. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Pelaksanaan atau aktuasi memiliki fungsi justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi lembaga pendidikan. Hal penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan actuating ini adalah seorang staf dan guru akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika pertama, merasa yakin akan mampu mengerjakan, kedua, yakin pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, yang ketiga, tidak senang dibebani oleh problem pribadi dan tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Yang keempat, tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan, dan yang terakhir, hubungan antara teman dan lembaga pendidikan tersebut harmonis. Yang keempat, ada pengawasan. Pengawasan layanan pendidikan sekolah
adalah proses pemantauan, penilaian, dan ditetapkan serta korektif guna penyempurnaan lebih lanjut dan meningkatkan layanan sekolah. Sekian pemaparan materi saya, selanjutnya akan Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kualitas layanan pendidikan. Dalam studi empiris yang dilakukan para suraman di Amerika Serikat diketahui bahwa terdapat 5 dimensi kualitas jasa pelayanan. Dimensi kualitas jasa pelayanan tersebut yaitu yang pertama ada tangible, yaitu atau bukti fisik atau penampilan, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan atau staf pengajar, dan sarana komunikasi, misalnya fasilitas pembelajaran seperti gedung, fasilitas laboratorium, fasilitas perpustakaan, kantin, tempat parkir, sarana ibadah, fasilitas olahraga, serta busana staf administrasi maupun staf pengajar. Yang kedua ada reliability atau kepercayaan atau andalan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera atau cepat, akurat, dan memuaskan. Misalnya mata pelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, jadwal pembelajaran, penilaian objektif, serta aktivitas lain yang semuanya untuk memperlancar proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga ada responsiveness atau daya tangkap, yaitu kemauan atau kesediaan para staf untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan cepat tanggap. Misalnya guru pembimbing mudah ditemui untuk konsultasi. Proses pembelajaran interaktif sehingga memungkinkan peserta didik lebih memperluas wawasan berpikir dan kreativitasnya. Yang keempat ada assurance atau jaminan, yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek terhadap peserta didik, serta memiliki sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya dan keraguan-raguan. Misalnya seluruh staf administrasi, staf pengajar maupun pejabat struktural harus benar-benar kompeten di bidangnya. Yang kelima ada empati atau perhatian, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi dengan baik. Misalnya, staf pengajar mengenal siswanya yang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, Ground Rules mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang pertama, menjaga dan memperhatikan bahwa pelanggan akan merasakan karyawan dan sistem operasional yang ada dapat menyelesaikan problem mereka. Yang kedua ada spontanitas, di mana karyawan menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Kemudian yang ketiga ada penyelesaian masalah. Karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas berdasarkan standar yang ada, termasuk pelatihan yang diberikan untuk dapat memberikan pelayanan lebih baik. Yang keempat ada perbaikan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, harus mempunyai personel yang dapat menyiapkan unsur-unsur khusus untuk mengatasi kondisi tersebut. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama itu 2 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama serta kelompoknya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kepada audiens jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Oh, silahkan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Cesarianti dari kelompok 5 ingin bertanya. Kelompok 6 ingin bertanya. Bagaimana layanan pendidikan itu dikatakan berkualitas? Apa-apa bisa diulang? Baik, terima kasih. Saya boleh izin bertanya. Iya, boleh. Sebelumnya punten nggak nyalain kamera, kameranya nggak nyala jadi
blank putih kayak gini. Untuk pertanyaannya, tadi kan dijelasin, menurut pandangan GR Terry, fungsi manajemen pendidikan salah satunya adalah perencanaan kan ya. Nah, karena perencanaan itu merupakan hal penting yang hendak ada dalam manajemen layanan sekolah untuk memajukan kualitas layanan. Nah, yang harus dilakukan untuk menunjang proses tersebut itu tadi dijelasin salah satunya adalah menilai kondisi saat ini. Nah, kebetulan pendidikan saat ini kan telah dilanda COVID-19 nih. Harus ada perencanaan lanjutan dong terhadap kondisi saat ini kan ya untuk pelayanan. Jadi kayak contohnya sebelum pandemi kan fasilitas sekolah tuh kayak ada laboratorium komputer yang bisa digunakan untuk praktikum misalkan. Nah, tapi untuk pandemi sekarang kan kita di rumah, nggak boleh ada tatap muka, makanya fasilitas tersebut tidak dapat digunakan. Nah, menurut kelompok kalian nih, planning seperti apa untuk menunjang pelayanan pendidikan di sekolah untuk pembelajaran di masa pandemi saat ini? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Izin bertanya. Baik, sesi satunya udah ditutup ya, nanti setelah dijawab baru ke sesi 2. Gak apa-apa? Iya boleh, mohon. Iya, saya izin menjawab. Saya Salwa Sepata dari kelompok pelayanan pendidikan sendiri. Saya mau menjawab pertanyaan dari Sidik Andika. Yang pertanyaannya gimana pelayanan di online kayak gini ya. Jadi kan kalau yang pelayanan pendidikan di kalau sedang kuliah langsung atau offline banyak ada laboratorium dan lain-lain. Untuk di online, misalnya adanya pembelajaran Zoom, tatap muka, terus diberikannya kuota seperti kemarin, terus diberikannya materi melalui e-book atau modul ya, yang gitu-gitu pokoknya. Ada yang mau menambahkan lagi? Jadi apakah sudah jawaban dari saya? Oh iya, jadi pelayanan untuk masa pandemi sekarang mungkin kayak tadi ya, kayak sekolah memberikan kuota internet kayak gitu ya. Terus memberikan video pembelajaran lewat YouTube atau membuat materi seperti e-book. Mungkin kayak gitu ya? Ya, betul. Ah, Alhamdulillah iya. dari UIN sendiri sudah memberikan yang Oh terbaik iya. buat kita. Oke. Baik. Terima kasih. Dipersilakan untuk audien. Jika ada yang mau menjawab pertanyaan dari Yunisa, kami masih mempersiapkan. Pertanyaannya tadi apa, Yun? Bagaimana layanan pendidikan itu dapat dikatakan berkualitas? Boleh menjawab sepengetahuan nggak? Mangga. Saya pertanyaan dari Yunisa kan, bagaimana layanan pendidikan itu dapat dikatakan berkualitas. Nah, kalau sepengetahuan saya, untuk pendidikan kayak negeri itu ya kan ada akreditasi namanya. Nah, kalau misalkan yang swasta, pendidikan sekolah swasta misalkan, dia punya akreditasi A misalkan, lalu mempunyai akreditasi B. Nah, itu salah satu peninjauannya itu dilihat dari layanan yang diberikan oleh sekolah tersebut. Nah, jadi mungkin itu bisa menjadi patokan apakah layanan sekolah itu berkualitas atau tidak. Untuk sekolah yang akreditasinya A misalkan, kenapa akreditasi A?
ya mungkin bisa dikatakan selain pengajar atau pendidiknya bagus, namun juga ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Makanya diberikan akreditasi A. Mungkin seperti itu yang sepengetahuan saya. Mungkin dari kelompok yang presentasi bisa menambahkan atau mengoreksi apabila jawaban saya salah. Terima kasih. Terima kasih kepada Sidik yang telah menjawab pertanyaan dari Yunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menambahkan dari pertanyaan yang ditanyakan Yunisa tentang bagaimana pelayanan pembelajaran itu dikatakan berkualitas. Yang pertama, dalam pelayanan pembelajaran harus digarisbawahi bahwa pelayanan pembelajaran itu dikatakan berkualitas jika pelayanan yang diberikan itu tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pembelajarnya. Seperti halnya misalkan jika pembelajarnya itu membutuhkan tentang teknologi, maka yang pelayanan pun harus berhubungan dengan teknologi ataupun yang selainnya. Juga seperti benar yang dikatakan tadi oleh Saudara Sidik, adanya akreditasi dari sekolah. Namun di samping adanya akreditasi sekolah itu perlu juga diadakan oleh evaluasi dari pengajarnya sendiri atau pemberi pelayan itu sendiri. Misalkan adanya supervisi atau pengecekan bagaimana kualitas guru atau pelayan pembelajar. Baik, terima kasih. Ibu mohon maaf, moderatornya ada kendala sinyal, jadi diganti oleh saya. Sesi pertama sudah selesai. Mari kita lanjut ke sesi kedua. Untuk pertanyaan 2 lagi. Mangga silakan jika ada yang mau bertanya. Untuk 2 orang penanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Agustin dari kelompok 2. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana tanggapan teman-teman ketika misalnya di suatu sekolah itu menempatkan tenaga pengajar yang mempunyai basic di A, tetapi ditetapkan gitu. Misalnya guru itu lulusan dari jurusan Bahasa Indonesia, tetapi dia diminta gitu. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah itu bisa disebut pelayanan yang baik atau tidak? Menimbang di sekolah itu kekurangan tenaga pengajar seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Enggak, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sipa Salsabila dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah layanan pendidikan di Indonesia, baik di desa maupun di kota, sudah sama rata? Lalu, usaha apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mensamaratakan layanan pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, mangga untuk audiens, jika ada yang mau menjawab pertanyaannya. Kami masih mencari materinya, silakan audiens ada yang mau menjawab. Sambil menunggu kami mendapatkan jawaban. Boleh izin menjawab pertanyaan dari Siva? Boleh, silakan.
layanan pendidikan baik di desa maupun di kota apakah sudah merata atau belum? Menurut saya masih belum merata. Karena seperti yang kita tahu mungkin di desa masih ada wilayah yang sarana dan prasarananya kurang untuk kegiatan belajar mengajar. Tenaga pendidik yang masih belum berkualitas, dan lain-lain. Lalu upaya yang dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas di sana mungkin melihat masalah apa yang ada di kualitas di pembelajaran di desa tersebut. Apakah kekurangan sarana dan prasarana dalam belajar, misalnya gedung yang tidak terkondisikan dengan baik, mungkin ada dengan pembuatan gedung, terus mungkin tenaga pengajar yang tidak berkualitas. Mungkin bisa mengirim tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas untuk dapat mengajar di tempat yang kurang berkualitas itu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Yunisa. Baik, terima kasih ya Yunisa. Boleh izin menjawab pertanyaan Yunisa? Yunisa, salah. Rini. Boleh, Mangga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Waratul Jana dari kelompok 6. Kan pertanyaannya itu, bagaimana jika ada guru yang penempatannya tidak sesuai basicnya? Menurut pendapat saya, guru yang tidak ditempatkan sesuai basicnya itu kurang tepat, dikarenakan biasanya guru itu mengajar dengan ilmu dari Kemendikbud tersendiri itu menyatakan satu mapel, tetapi yang satu rumpun, kayak misalnya matematika dan fisika atau matematika dan kimia, kurang lebih seperti itu pendapat saya. Makasih. Terima kasih Salma sudah menjawab pertanyaannya. Dari kelompok kami juga ada yang mau menjawab. Rekan saya sendiri, silahkan. Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Rini. Sebelumnya mohon maaf saya off cam dikarenakan jaringan sedang tidak stabil. Untuk pertanyaan dari Rini, bagaimana ketika pengajar mengajar tidak dengan basicnya? Dikarenakan kurangnya tenaga pengajar di sekolah tersebut. Menurut kelompok kami, selagi gurunya bersedia ditempatkan pada mata pelajaran yang bukan basicnya itu tidak masalah. Daripada pembelajaran kosong, lebih baik diisi meski guru tidak memiliki basicnya. Maka guru dan murid bisa belajar bareng-bareng. Asalkan gurunya juga kompeten di bidang lain. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Salma. Nah, misalkan di perkampungan hanya ada beberapa pengajar, banyak orang yang menguasai beberapa pelajaran. Seperti itu mungkin dari saya. Mungkin ada yang ada ditambahkan. Silahkan. Ya, terima kasih. Bagaimana Rini? Apakah sudah terjawab? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ya seperti itu. Untuk beberapa kondisi memang harus terpaksa seperti itu ya, menempatkan guru yang bukan basicnya. Iya, betul. Mungkin dari Ibu sendiri mau menjawab karena ada dua penjawab yang berbeda untuk meneruskan Ibu. Ya, halo. Nanti atau di akhir aja ya. Jadi biar semuanya sama Ibu dibahas di akhirnya. Baik. Baik Bu, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Yunisa, Rini, Salma, Sidik telah bertanya dan telah menambahkan juga. Terima kasih banyak. Kami tutup
Kami tutup dengan kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk kesimpulan materi kita hari ini, layanan pendidikan merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kualitas lembaga pendidikan. Ruang lingkup layanan pendidikan meliputi layanan informasi, layanan sarana dan prasarana, layanan administrasi, layanan bimbingan, layanan pengembangan bakat, layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan, dan layanan kesejahteraan. Sedangkan kualitas layanan atau jasa pendidikan meliputi tangible atau bukti fisik atau penampilan, reliability, keterpercayaan atau andalan, responsiveness, daya tanggap, assurance, jaminan, dan empati, perhatian. Keberhasilan suatu layanan atau jasa pendidikan tergantung pada lembaga penyedia layanan pendidikan tersebut. Apakah sesuai dengan harapan pelanggan ataukah tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya. Selanjutnya, ada saran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan saran dari layanan pendidikan. Sebagai layanan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekolah merupakan usaha dalam pemenuhan kebutuhan siswa agar dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan layanan pendidikan sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Usaha tersebut harus dipahami secara serentak dan kompak oleh seluruh warga sekolah, disadari bersama, didukung, dijalani, dievaluasi, diperjuangkan, dan diwujudkan bersama sebagai wujud komitmen, rasa syukur, pertalian horizontal vertikal, warga dan keluarga lembaga pendidikan. Baik Ibu, terima kasih. Sudah selesai semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kelebihan, itu adalah rahmat dari Allah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Jadi untuk pembahasan yang tadi, yang berdasarkan dari audiens yang sudah ditanyakan, bahwa yang pertama kan tentang planning apa sih yang dilakukan sekolah untuk pelayanan selama pandemi. Nah, jadi untuk pelayanan selama pandemi ini, seperti yang kita ketahui, kita contohnya di UIN ini sekarang ya, misalnya menggunakan pembelajaran yang berbasis daring, seperti itu dengan adanya juga learning management sistem ya. Selain menggunakan learning management juga kita menggunakan juga platform-platform yang memang seperti untuk memudahkan kita tatap muka secara maya itu ya, ada Zoom, Google Meet dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Begitu pula untuk itu proses pelayanan pembelajaran ya. Untuk proses pelayanan pembelajaran itu seperti itu. Nah, kemudian memang kalau misalnya untuk praktikum kan memang kita tidak bisa ya melakukan praktikum, namun untuk sekarang bisa difasilitasinya dengan melakukan praktikum yang secara virtual ya. Kan sudah banyak ya praktikum yang secara virtual, salah satunya misalnya PET, simulation, nah atau juga beberapa aplikasi-aplikasi virtual yang buatan yang lain yang memang dapat diakses oleh semua ya, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk misalnya kan pelayanan secara administrasi, nah kita juga pelayanannya secara online dulu ya kan, kalau misalnya untuk sekarang gitu, karena kan memang sulit gitu ya untuk melakukan administrasi secara langsung. Nah, misalnya sekarang juga pelayanan-pelayanan yang lain seperti bimbingan ya, bimbingan akademik ya, juga bimbingan skripsi juga dilakukannya secara daring. Nah, seperti itu. Jadi selama pandemi ini semua pelayanan itu
dilaksanakan secara di dalam jaringan gitu ya, seperti itu. Namun untuk hal-hal ini juga tidak menghalangi gitu ya keberlangsungan proses baik pembelajaran juga proses bimbingan seperti itu. Jadi memang bergantung juga kepada pribadinya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap ini bukan merupakan suatu halangan ya, dan juga kan memang sudah ada fasilitasnya. Jadi kita difasilitasi dengan adanya kuota gratis. Nah, itu salah satunya ya dari pemerintah gitu untuk memfasilitasi proses pembelajaran daring ini gitu ya, itu. Nah, kemudian juga bagaimana layanan itu dikatakan berkualitas. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada 5 ya. Nah, ada 5. Nah, jika sudah memenuhi kriteria 5 itu, maka tentu saja pelayanan itu akan dikatakan berkualitas. Dan yang pasti itu harus tadi di akhirnya itu harus memenuhi harapan dari pelanggan ya. Nah, di sini misal kita fokus ke sekolah misalnya ya. Nah, berarti kan pelanggannya kita adalah peserta didik misalnya ya. Nah, peserta didik. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitasnya itu? Yang pertama pasti yang paling krusial adalah kualitas dari SDM gurunya ya. Tentu saja gurunya harus bagaimana? Harus berkualitas. Nah, makanya di sini nanti nyambung dengan yang kompetensinya ya. Jadi sebisa mungkin yang pertanyaan Rini, guru itu sebisa mungkin harus sesuai dengan kompetensi yang diajarkan ya. Itu. Untuk apa? Supaya nanti pemberian informasi atau materi pembelajarannya itu sesuai dengan apa? Dengan pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Karena yang kita tahu ya sekarang, coba kalian misalnya bedakan ya. Kan memang karena memang betul ada jawaban yang kurangnya SDM, biasanya gurunya menggunakan misalnya yang fisika nih, tapi meskipun kurangnya SDM itu sebaiknya tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Nah, kecuali misalnya si guru tersebut diberikan pelatihan atau pemberian penguatan kontennya ya, seperti itu. Yang masih bisa paling yang satu rumpun. Nah, misalnya kan ada IPA ya. Nah, IPA itu kan masih satu rumpun, jadi masih bisa gitu jika kita mengajar biologi, misalnya kimia, karena kan memang itu satu rumpun ya. Tetapi kalau mengajar tentang seni, apalagi agama, nah itu sudah tidak bisa, tidak boleh gitu ya, karena itu memang bukan dari kompetisinya itu. Nah, seperti itu. Kecuali memang beliau diberikan diberikan pelatihan, diberikan juga seminar-seminar yang memang yang memang juga menambahkan tentang pengetahuannya ya. Jadi sebaiknya ada baiknya itu harus sesuai dengan kompetensinya ya, seperti itu. Nah, makanya itu salah satu juga untuk untuk peningkatan dari kualitas ya layanan dari pendidikan. Salah satunya itu jadi harus guru sesuai kompetensinya, seperti itu. Kemudian juga guru itu untuk meningkatkan kompetensinya juga harus sering mengikuti seminar, workshop, pelatihan ya. Pelatihan kan suka banyak ya guru-guru mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, itu salah satu jalan untuk meningkatkan meningkatkan kompetensi dari gurunya itu. Kemudian setelah itu juga sarana dan prasarana. Nah, makanya juga didukung untuk pemenuhannya. Jadi seperti ya pemerintah juga memberikan pemenuhan dari sarana dan prasarana misalnya ya. Jadi makanya sekolah itu harus mendata. Misalnya tiap tahun ya, biasanya tiap tahun itu suka ada, kalau misalnya sekolahnya yang betul-betul melaksanakan proses pelayanan pendidikan yang baik, itu akan selalu mendata kebaruan gitu sarana dan prasarana itu ya. Jadi supaya lebih up to date. Nah, itu. Kemudian juga layanan
minat bakat. Nah, layanan minat bakat itu dilakukan oleh secara khusus biasanya ya gurunya itu yaitu di guru BK ya seperti itu. Nah, guru BK juga harus sesuai kompetensinya ya. Jadi harus dari lulusan bimbingan konseling atau misalnya dari psikologi karena jadi supaya tahu betul-betul apa perkembangan psikologi anak itu seperti apa gitu ya. Jadi betul-betul memang harus sesuai dengan kompetensinya ya itu. Kemudian juga selain itu untuk pelayanan sarana dan prasarana itu misalnya sekarang kan harus pandemi ya. Harus daring gitu ya, pandemi. Jadi harus pelaksanaan secara daring. Nah, dengan tadi pemberian kuota misalnya ya. Juga pelayanan pembelajarannya yang secara daring, pelayanan bimbingan akademiknya juga secara daring. Ya seperti itu. Nah, kalian belum melaksanakan bimbingan akademik ya? Belum ada juga mungkin ya siapa yang menjadi dosen bimbingan akademiknya. Nah, nanti biasanya suka diberitahukan lagi ya, bahwa nanti siapa saja yang akan menjadi dosen atau DPA kalian bimbingan akademik. Kemudian, apakah layanan pendidikan di Indonesia baik di desa maupun di kota sudah sama rata itu ya? Nah, usahanya apa? Nah, sebetulnya jika misalnya kita mengetahui pemerataan di kota dan di desa itu, jadi pemerataan layanan pendidikan di sekolah itu kita melihatnya itu adalah keseimbangannya ya. Jadi melihat apakah ketika kita memberikan hal yang sama di kota dengan di desa, apakah di desa SDM-nya sudah ada yang bisa menggunakan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai setelah diberikan kesamarataan itu ya, tapi jadi terbengkalai gitu ya seperti itu. Nah, makanya biasanya kalau pemberian pemerataan itu berdasarkan kebutuhan, juga berdasarkan dari tuntutan, harapan dari yang rakyat atau masyarakat yang di desa. Nah, seperti apa? Nah, jadi kita harus sebelum kita memberikan kesamarataan itu kita harus Kita harus melihat dulu kebutuhannya apa gitu. Apakah sama kebutuhan antara di kota dengan di desa? Nah, jadi terkadang kan kita harus melihat dulu ya tentang kebutuhan itu. Nah, kemudian juga salah satunya itu pemerataannya itu sekarang mungkin di desa-desa sudah dibangun, kan sekarang harus daring ya. Nah, dibangun tower-tower ya, tower-tower sinyal ya sudah banyak di beberapa daerah di pedesaan. Juga pembangunan atau yang sinyal itu yang sintetis itu ya, yang digorong-gorong ya nah itu sekarang sudah banyak gitu ya seperti itu. Jadi sinyal sintetiknya ditanam gitu ya. Nah, itu sudah banyak sekarang pembangunan sedang dibangun gitu ya seperti itu. Nah, kemudian juga beberapa sekarang sosialisasinya kan beberapa ya sudah banyak kita di HP itu kita sudah bisa mendapatkan informasi. Nah, terkadang kalau dulu kan untuk melakukan sosialisasi sulit ya. Nah, kalau sekarang karena ada kemudahan dari internet itu jadi semua tentang informasi itu bisa merata ya sampai ke pelosok daerah. Nah, seperti itu. Jadi informasi terkait tentang hal-hal yang misalnya sekarang ya kita harus merdeka belajar. Nah, bagaimana merdeka belajar? Kemudian ada penilaian secara AKM. Kan sekarang UN ditiadakan ya. Adanya penilaian tentang AKM. Nah, itu ya. Jadi di sini juga salah satu untuk memfasilitasi apa? Memfasilitasi bahwa nanti pendidikan itu dikembalikan kepada sekolah. Ya, nanti seperti apa? Nah, harapannya. Jadi, karena kan memang kita akan berbeda ya dengan yang di desa maupun yang di kota. Nah, itu sangat berbeda sekali. Jadi, di sini juga pemerintah juga dengan adanya Merdeka Belajar dan AKM ini diharapkan kebutuhan untuk semua masyarakat Indonesia itu bisa terpenuhi, gitu ya.
Nah, itu kemudian sudah ya, sudah terjawab semuanya ya. Nah, itu mungkin tambahan dari Ibu, silahkan kalau misalnya ada yang mau menanggapi, atau misalnya, Ibu saya ada seperti ini gitu ya. Nah, ada misalnya yang masukan gitu, tambahan dari Ibu. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Kalau misalnya tidak apa-apa, ini waktunya berapa menit lagi? Terima kasih Ibu. Waktunya sudah selesai, tapi ini Zoom-nya unlimited sekarang, Bu. Oh iya, limit ya udah. Ya Ibu juga ini sering keluar masuk saja sinyalnya jelek. Baik, Bu. Disudahi aja mungkin ya, Bu? Iya, enggak boleh. Disudahi aja. Oh iya, Bu. Ini yang bertanya sama yang menambahkan jawaban, apakah harus direkap apa gimana? Ya harus direkap ya. Jadi direkapnya itu semua yang bertanya dan yang menjawab itu direkap. Yang menjawab baik yang penyaji juga yang menambahkan dari audiens. Pokoknya harus semuanya. Berupa Word? Boleh di Word, boleh ditulis tangan, pokoknya asal ada laporan notulennya. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menanggapi, bertanya, dan menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mangga di live aja. Ternuhun.